Dan seharusnya ya bagi orang-orang yang meneliti nasab, alla yuqaddisun nususoh, hendaknya dia tidak menganggap suci akan pernyataan-pernyataan yang ada. Fakullu nassin, maka adapun tiap-tiap pernyataan ada kalamillahi, selain firman Allah, wa hadisi rasulihi sallallahu alaihi wa alih, dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alih, fahuwa yakhda'u litahqiq wa tadqiq, maka itu boleh untuk ditahqiq, diteliti, wa tadqiq, dan dikritik. Wa huwa, adapun tiap-tiap pernyataan selain firman Allah dan hadisnya Rasulullah, ya, mu'radun lil khata' was-shawab, itu berpotensi salah dan benar. Karena apa? Karena mereka bukan seorang nabi yang maksum, yang mana pernyataan-pernyataannya itu semuanya melalui wahyu yang diterima, gitu loh. Nah, sehingga kita boleh untuk meneliti sumbernya dan mengkritik pernyataannya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang polemik nasab yang sedang menjadi diskursus publik selama ini, gitu loh. Lagi pula begini, teman-teman. Ya. Kalau kita berpegang kepada kaidah ilmu nasab, kalau kita mau jujur berpegang kepada kaidah ilmu nasab, maka tentu adanya kitab sezaman itu menjadi syarat di dalam menentukan keabsahan silsilah nasab yang sedang diperbincangkan atau yang sedang diperselisihkan. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kitab usul fi ilmin nasab, ya, itu disebutkan dengan jelas dan gamblang di situ. Ya, pada halaman 76. Pada halaman 76. Di situ dinyatakan wala tatimmu ma'rifatun nasab, tidak akan bisa sempurna kita mengetahui terhadap sebuah nasab al-ba'idi, yang jauh, bukan yang dekat. Lisaksi, bagi seseorang, min kutubil ansabil mutadawalati, dari kitab-kitab nasab yang ada, illa bima'rifati tarikhi abaihi wa masqati ra'sihi, kecuali apabila kita itu mengetahui, ya, sejarah leluhurnya, wa masqati ra'sihi, dan di mana tempat kelahirannya, listibahi ba'dil ansabil qadimati bi ukhra haditsatin, karena seringnya ada kerancuan sebagian nasab-nasab yang jauh, ya toh, dengan nasab-nasab yang lain yang baru, gitu loh. Itu, teman-teman. Wa tadakhalal ansabu bisababil hijrah, dan akhirnya tumpang tindihnya nasab itu bisa babil hijrah, dengan sebab adanya hijrah. Wantisyari tijaratir rafiqih, ya, dan menyebarnya jual beli perbudakan ila waqtin qarib, sampai kepada waktu yang dekat, gitu loh. Nah, sampai ke belakang ini di situ dijelaskan wa indama nuhaqqiqun nasabah, dan ketika kami hendak meneliti sebuah nasab, fa innal masadirah, maka sesungguhnya sumber-sumber allati yumkinu an nastaqi minhan nasabah, yang memungkinkan kami untuk menggali informasi minha, dari sumber-sumber tersebut, an nasabah, akan sebuah nasab yang sedang kami teliti, maka yajibu antakunah,
wajib adanya sumber-sumber tersebut min kutubil ansabil qadimah, dari kitab-kitab nasab yang terdahulu, allati kutibat fima qablal asril hadis, yang mana kitab-kitab nasab yang terdahulu itu ditulis di dalamnya sebelum masa pengakuan yang baru. Haitsu kana nasu aqrabu ila ma'rifati usulihim, sekiranya semua orang itu lebih dekat, ya, lebih mudah untuk mengetahui asal usul mereka, au ma'rifatil mutawatir an nasabihim, atau kisah yang mutawatir tentang nasab mereka, ladaihim, baik dari sisi mereka sendiri, waladail akharin, maupun dari sisi orang lain. Nah, ini bicara kitab sezaman ini, gitu loh. Nah, mereka mengatakan, di mana ada kaidah kitab sezaman dalam ilmu nasab? Loh, kamu itu ngerti ilmu nasab apa enggak? Gitu loh. Secara logika, bagaimana kita itu bisa meneliti nasab yang jauh kalau kita tidak mengerti sumber-sumber referensi yang bisa dijadikan hujjah untuk menentukan status nasab yang jauh tersebut, apakah sahih atau tidak? Kan begitu toh? Nah, bisa dipahami tidak teman-teman? Insya Allah. Siap, Gus. Iya Gus, tadi pagi itu saya lihat Kang Santri dan Kang Halim itu seperti mereka itu memang seperti itu, dan bahkan mereka bilang itu kamu berarti sama dengan merendah, kurang lebihnya seperti itu, tidak percaya dengan para ulama, akhirnya larinya ke situ. Jadi azas kusnudzon yang dipakai, keyakinan gitu loh, bukan berdasarkan data gitu. Yang saya tangkapi seperti itu. Jadi memang udah berseberangan sudut pandangnya, sedangkan kita itu ilmiah itu kan berdasarkan data. Entah siapa itu yang bilang, asal ada datanya maka kita akan bisa teliti. Tapi yang mereka itu berdasarkan prasangka baik, cuman gitu aja. Ya gimana mau teliti? Kalau suatu ilmiah itu kan seharusnya itu memang bisa diteliti, bukan hanya prasangka. Wong sesuatu yang ada itu kan yang jelas harus bisa dilihat, bisa difahami, bisa dibaca, seperti itu. Sesuatu yang ada, yang berwujud. Logikanya seperti itu. Ya karena begini Kang Akira, mereka itu golongan mereka meyakini polemik nasab ini berlandaskan akidah begitu, sedangkan kita polemik nasab ini berlandaskan keilmiahan ilmu begitu. Ya, betul. Maka di situ nggak ada titik temunya. Makanya kalau diskusi sampai kapanpun, entah dia Kang Ibnu sama Kang Hakim itu sama jenengan apa sama Gus Hasan, itu ketika saya memahami itu ya berputarnya di situ. Padahal ketika fakta Gus Hasan, data Gus Hasan itu ketika mereka itu sudah mau merujuk entah dengan Gus Rumel atau siapa ya, merujuk ke satu titik pemahaman yang sama, maka mereka akan berkilah lagi gitu loh, berpindah lagi ke pemahaman satu gitu, seperti itu, satu lagi, akhirnya akan melebar. Makanya kan gini, saya itu kan tidak terlalu
bersemangat untuk berdiskusi dengan mereka di media sosial. Tapi saya akan siap kapanpun, dimanapun, kalau diskusinya itu di ruang akademik. Kenapa begitu? Karena kalau di ruang akademik, maka kita secara otomatis akan tergiring ya dengan dominasi-dominasi keilmuan. Kalau tidak begitu, nanti kita akan terbawa dengan dominasi-dominasi asumsi. Betul, betul. Iya, ibaratnya kita itu berdiskusi dengan mereka, mereka berdasarkan keyakinan mereka, husnudzon kepada ulama mereka itu, kita berdasarkan data, kan tidak ada titik temunya kalau gitu. Makanya tadi malam saya tampilkan itu kitab ulama dunya wal akhir, baru Kang Hakim itu muter-muter. Karena tidak setiap ulama itu bisa dijadikan rujukan begitu, karena ada ulama yang mengoptase ayat dalil itu hanya untuk kepentingan mereka dan golongannya. Tapi kan jenengan itu kan dianggap bahwa jenengan itu tidak percaya dengan ulama. Melintirnya kan seperti itu. Tadi malam kan seperti itu, tadi pagi. Iya, makanya saya bacakan itu. Gitu, jadi pasti nggak pas karena sudah berseberangan. Narasi keyakinan dengan data kan repot itu. Kalau yakin itu kita balikkan, yakin kepada manusia ya repot, karena ya setiap manusia gini, akhirnya diskusinya mereka itu selalu mengatasnamakan ulama ini, misalnya di Nusantara ke Khalil Bangkalan, ke Nawawi Al-Bantani, ya toh, dia lo apa itu tidak pernah membatalkan nasabah Alawi. Tetapi kalau ditanyakan dia pernah mengisbat apa enggak, nah itu jawabannya beda lagi nantinya gitu. Iya Anjas. Berarti sampean gimana Kak suudon dengan ulama-ulama terdahulu, akhirnya narasinya kan pasti seperti itu. Dan ini yang dinamakan nggak ilmiah lagi, gitu loh maksud saya. Begitu ya Anjas. Mereka itu gatolannya ya Hasyim Asy'ari sama Begini. Mbah Maimun. Sampean tolong dipahami, kalau perlu dicatat. Tolong dipahami, kalau perlu dicatat. Permadani Store, rokok saya ini. Nih. Rokoknya refill sama dengan hostnya, rokoknya refill. Waduh, payah ini. Di Samsu, Permadani Store, rokoknya Gus Hasan. Silakan kalau mau Jadi teman-teman ya, dilempar ya. di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab pada halaman 164 itu sampean catat tuh. Ansabi. Adapun indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam nasab, fanajiduhu fi, maka kita bisa menemukannya fi, di mana? Kutubul adab, kitab-kitab sastra. Kutubul fikhil islami, kitab-kitab fikih islami. Wa kutubut tasawuf, dan kitab-kitab tasawuf. Bal qad tajidu fi kutubil fikhi, bahkan kadang-kadang kamu bisa menemukan fi kutubil fikhi, di dalam kitab-kitab fikih, wa tasawufi, dan dalam kitab-kitab tasawuf, ahaditsah, beberapa hadis mansubatan, yang dinisbahkan li Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, adapun hadis-hadis tersebut makdzubatun, itu dusta. Wala na'ni anna ulama asy-syari'ah,
Dan kami tidak bermaksud bahwasanya ulama syariat itu yukadzibuna, mereka sedang berdusta, wa yusahimuna, atau melakukan kelalaian fi wad'il ansabi, di dalam meletakkan silsilah nasab. Wa innama na'ni, akan tetapi kami bermaksud anna ilmal ansabi, bahwa sesungguhnya ilmu nasab ma huwa min ikhtisasihim, itu adalah perkara yang di dalamnya itu ada kekhususan tersendiri. Walida, dan karena itu fa innahum, maka sesungguhnya mereka qad yukhti'una, kadang-kadang bisa melakukan kesalahan, au yahimuna, atau kelalaian. Falikulli ilmin ahluhu, maka tiap-tiap ilmu itu ada pakarnya tersendiri. Contoh, ada kitab yang masyhurah dan muntasyirah, terkenal dan menyebar. Apa itu? Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin itu di dalamnya memuat hadis-hadis Nabi dan makalah-makalah para ulama, ya. Tapi setelah ditelusuri, ternyata di dalamnya itu banyak hadis-hadis mungkar, hadis-hadis maudhu, gitu loh. Padahal kitab itu terkenal dan menyebar di seluruh pesantren loh, betul tidak? Iya Gus, setiap pesantren pasti begitu. Kenapa? Ya benar. Kenapa? Karena penulis kitab Durratun Nasihin itu bukan seorang pakar hadis, Bukan gitu ahlinya. Nah, jadi dari sini saya mau menyampaikan kepada panjenengan semua, perlunya atau pentingnya kita itu jujur di dalam menyampaikan kaedah-kaedah keilmuan, jangan mengkhianati kaedah-kaedah keilmuan, gitu loh. Mantap. Ketika ada kaedah-kaedah yang tidak jujur, maka dipublikasikan, main cuan di situ. Paham? Siap. Berarti ringkasnya seperti ini Gus ya. Bukannya kita itu tidak percaya kepada para ulama, akan tetapi suatu ilmu itu ada bidangnya sendiri dan ada ahlinya sendiri, seperti itu ya Gus. Oh iya, bahkan di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu ya, pada halaman ke-86 pada nomor urut ke-30 kan disebutkan likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu fala yu'khadhu hadzal ilmu illa min masadirihi wa maraji'ihi. Bagi tiap-tiap ilmu itu memiliki sumber-sumbernya dan marja'-marja'nya tersendiri. Maka jangan mengambil kepahaman atas ilmu ini kecuali dari sumber-sumbernya dan marja'-marja'nya al-mu'tamadati, yang mu'tamad. Ya, wal i'timadu ala masadiri wa maraji'i ukhra fi ghairi hadzal ilmi yud'afu ad-dalilu wa qad yusqituhu. Dan orang yang bersandar kepada sumber-sumber dan marja'-marja' lain di dalam disiplin ilmu ini, itu bisa melemahkan dalil, bahkan bisa menggugurkannya. Artinya apa? Kalau mereka itu berbicara tentang keabsahan nasab seseorang, lalu sumber referensinya itu dari orang-orang yang bukan ahli nasab, maka apa? Dalilnya lemah, bahkan bisa digugurkan oleh ulama nasabah, gitu loh. Paham tidak? Ya, paham. Nah, Tapi kan itu gini Gus, sejalan. Itu sejalan dengan apa yang ada di dalam kitab
Masail fi ilmi hisab pada halaman 103 sampai 104. Bagaimana? Walida fa inna syajaratan nasab, dan karena itu maka sesungguhnya syajarah nasab allati alaiha, yang mana di atasnya itu terdapat takriratin nasabin, keterangan-keterangan ulama ahli nasab, as-siqati, yang kredibel, al-asbati, yang qat'i, al-mu'arrikhati, dan juga pakar di bidang sejarah, al-madbutati, ya, yang yang sesuai dengan standarisasinya, tu'addu, itu termasuk wasiqatun mu'tabaratun, keterangan-keterangan yang mu'tabar, ya, wala ibrata, dan tidak ada ibrah bitakrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab, dengan keterangan-keterangan orang yang bukan ahli di bidang ilmu nasab, gitu loh. Nah, Tapi gini Gus, Gus, tunggu dulu sebelum lanjut. Tapi jawabannya begini, kami bukan tidak menggunakan koede-koede itu, tetapi kami tidak tahu. Itu buktinya yang membela kami bukan dari golongan kami. Tapi kami percaya bahwa nasab kami itu sudah turun-temurun dari kakek nenek moyang kami. Yo, gimana itu Gus? Ya itu keimanan namanya. ya enggak tahu Iya, saya. maka ketika dibandingkan dengan penjelasan yang menggunakan koede dengan kakek-kakek moyang kami, tentunya kami lebih percaya kakek moyang kami. Ya udah, nggak usah perlu bahas nasab. Nah, di situ Kang Santri, maksudnya gini, dari mereka itu ya anehnya seperti itu. Jadi sesuatu keilmuan itu diyakini gitu loh, bukan diteliti berdasarkan ilmiah. Sedangkan kalau urusan nasab ini kan sesuatu yang pakem, maksudnya tidak ada pertentangan seharusnya. Dan kalau tidak ada pertentangan itu kan bisa diteliti, kan seharusnya seperti itu ya Gus ya. Iya kan, termasuk dalam Itu kan sudah dibahas sebenarnya. Wafi yang rujukan dari RA menjawab pertanyaan dari Guru Zigembul kan begitu. Pokoknya yang menyaksikan kejadian itu tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, kan begitu. Wafi tidak keilmiannya kan di situ. Oh, betul. Padahal suruh Guru Zigembul nggak begitu. Bekas tabrakannya di mana? Terus apa kejadian ini, kan begitu. Paham ya? Kita itu gini, Paham ya. kita itu tidak sedang membahas kedustaan seseorang, dan kita juga tidak menuduh orang lain itu berdusta, apalagi dari kalangan para ulama. Betul. Tetapi yang namanya manusia selain Nabi dan Rasul itu tidak punya sifat maksum, sehingga mereka berpotensi melakukan kesalahan, ya, yang perlu kita klarifikasi kebenarannya. Kenapa? Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan, gitu loh. Nah, maka qala fi syarhil mujillah, ya, telah berkata seorang ulama an-nasabah di dalam syarah al-mujillah, kitab al-mujillah, qad akhadha fi hadzal zaman, sungguh telah mengambil para ulama fi hadzal zaman, ya, qad akhadha fi hadzal zaman, sungguh telah mengambil di zaman ini
al-amalu, sebuah pekerjaan, baik itu mengisbat nasab atau apapun, bil kitabati, ya, dengan wasilah tulisan atau kitab, wal khatti, dan catatan, uhmiyatan uzma, sebagai kepentingan yang sangat mendasar. Gitu loh. Kenapa begitu? Faqad kusira itsbatu katsirin minal huquq, karena banyaknya, ya, dikurangkan isbat yang banyak itu minal huquq, dari penelitian-penelitian atau kebenaran-kebenaran. Wala siyama as-sanadatu wal muqawalatu 'alal khatti. Apalagi, ya, sumber-sumber referensi tadi itu dan pernyataan-pernyataan itu 'alal khatti, ada di atas tulisan. Falidzalika la yajuzu addu kulli khattin ma'mulan bihi. Maka karena itu tidak boleh dikategorikan tiap-tiap catatan itu ma'mulan bihi, sebagai referensi yang diperbolehkan untuk mengamalkan catatan tersebut apa adanya, tanpa diteliti, tanpa ditelaah, tanpa dikoreksi. Wa madaran litsubuti, dan juga sebagai standarisasi untuk mengisbat. Tidak boleh hanya berdasarkan adanya catatan, tanpa adanya penelitian, tanpa adanya koreksi, tanpa adanya pembelajaran dari sumber-sumber yang ada, lalu langsung diisbat. Itu nggak boleh. Kenapa? Ya, ini adalah bentuk kesadaran di dalam ajaran tawaddu, bahwasanya manusia itu berpotensi salah dan benar, maka harus diklarifikasi dulu salah dan benarnya, gitu loh. Kama annahu la yajuzu alla yu'mala bil khatti, sebagaimana tidak bolehnya, ya, untuk tidak beramal dengan catatan, id yu'addi dzalika ila ibtalil huquq, karena yu'addi dzalika, yang demikian itu bisa mencederai kepada batalnya kebenaran-kebenaran. Falidzalika qad uttukhidah tariqun mutawassitatun, dan karena itu, ya, sungguh telah diambil metode mutawassitun, metode yang sederhana, gitu loh. Apa itu metode yang sederhana? Yaitu melihat referensi-referensi, ya, sanad periwayatan daripada penyebutan nama-nama yang ada dalam urutan setiap silsilah nasab yang akan diisbat. Nah, itu bisa dipahami tidak? Bagus. Yang jadi pertanyaan saya, ya, meneliti dan mempelajari serta mengoreksi urutan nama-nama dalam sebuah nasab, apakah itu tidak memerlukan kitab sezaman? Perlu kan? kitab sezaman. Nah, sebenarnya Kiai Imad itu justru malah membantu untuk memudahkan Ba'alawi meneliti kesohihan nasabnya. Kok malah dihujat? Yang hujat tukang becak. Tapi kami tidak bisa meneliti sendiri, Gus. Karena tidak punya kemampuan untuk meneliti itu. Tapi kami percaya pada kakek moyang kami.
Ayo gimana? Kalau nggak punya kemampuan, memang nggak ada. Kalau kamu sudah percaya kepada nenek moyang kamu, ya sudah, jadi malampir sana. Jadi begini loh. Tapi kan nenek moyang kami Duria. Enggak Ya gitu, duriannya Kang Santri. malampir. Enggak gitu Kang Santri. Mereka itu ada yang bernarasi seperti ini. Soalnya nasab kami itu ya turun temurun dari ayah saya, dari kakek saya. Kami ada pencatatan seperti itu. Ya, itu kan begini ya Kira, kalau jawab seperti itu, kamu berapa generasi keturunan kamu? narasi sampean dengan santri bersarung itu sama, cuman beda diksi aja. Andai kata gini ya Kira, andai kata 38 keturunan dia, berarti di abad 9 ya Gus ya. Jawabannya begini. Kalau kamu hanya berdasarkan kepercayaan kepada catatan-catatan yang kamu peroleh dari leluhur-leluhur kamu, ya maka kamu jangan mengklaim nasab kamu itu paling sahih. Karena apa? Ketika kamu mengklaim dan klaim kamu itu dipublikasikan di depan umum, maka publik itu wajib untuk menguji kebenaran daripada apa yang kamu klaim. Berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah usul fikih di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadzair. Kullu mudda'in mumtahanun. Tiap-tiap pengakuan itu harus diuji kebenarannya. Lianna kulla da'wa, karena tiap-tiap pengakuan itu la yasihhu, tidak bisa dibenarkan biduni burhanin, dengan tanpa adanya bukti au dalilin atau dalil, gitu loh. Saya tidak tahu itu juga Gus, tapi saya meyakini bahwa nasab saya itu menurut kakek moyang saya kamu itu soheh. tidak bisa dipublikasikan. Gimana? Ya kalau memang keyakinan kamu seperti itu, mampuslah kau, rungkat, bangsat loh. Aduh, Gimana santri? iya. Kita dibantai satu room ini santri. ya udah Enggak, kalau biar gitu, itu, jadi biar kalau itu. kamu yakin, sarung kamu aja buat catatan itu. Habis makan Gini keripik, gini, jadi galak nih. selain Ya Anjas nih. selain saya yakin, orang lain juga harus meyakini keyakinan saya dan kakek moyang saya tuh gimana tuh? Ya, berdasarkan Ya udah. apa? Berdasarkan Emangnya kakek kamu moyang tahu kalau- bagus. Kalau yang menyampaikan Karena itu adalah orang yang Gini tiko, orang yang loh, benar. Santri. Aduh, Kamu memaksa orang untuk meyakini apa yang kamu yakini itu berdasarkan apa? Sementara Allah saja ya mengatakan dalam Al-Qur'an la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah saja tidak memaksa makhluknya untuk meyakini apa yang diajarkan Allah, apalagi kamu. Emang kamu siapa? kan Mau Tapi menyanyi kan saya taat kepada orang tua, Gus. Loh, iya. Apa yang dikatakan orang tua? Apakah ketaatan kamu kepada orang tua kamu itu lalu kamu memaksa orang lain untuk ikut taat kepada orang tuamu? Kan setiap orang punya orang tua masing-masing. Enggak, kalau yang saya meyakini itu wajib ke diri saya. Ke orang lain itu coba-coba aja, kali aja kan ada yang mau ikut gitu. Untung-untung kan ada yang mau bisa. tapi ya harus Ya, dalam untuk- itu loh. Bagi orang yang cerdas itu yang mau berpikir. Itu loh. Ya untung-untung aja kan ada muhibbin, kan bisa juga buat dikibul-kibulin juga gitu. Santri bersarung kagak pakai sempak. Begini ya, Pegangan saya yang erat santri kita harus pegangan yang erat di sini.
Kalau enggak Iya, kita kesepak keluar loh. saya selaku Muhibin memang juga menyepakati apa yang disampaikan oleh Gus Hasan tadi. Kalau secara hitungan tematik betul memang seperti itu. Tetapi jangan dilupa, tentunya kan juga ada kitab-kitab tertentu yang saat ini mungkin itu belum ditemukan demikian. Sehingga Makanya kita kemarin saya katakan kepada Rumel Abbas itu berarti ya termasuk kepada Mujassim. Berarti kalau kamu mengatakan seperti itu ya, nasab Ba'alawi itu ya masih statusnya dalam penelitian, belum sahih. ya berarti di sini kan begini Gus Hasan ya. Ketika di dalam proses penelitian ya bisa jadi tersambung, bisa jadi tidak kan gitu kan. Nah, ketika Penelitian itu ada batasnya. Ini enggak sampai 2 tahun penelitian bagaimana itu? penelitian nggak ada Jadi- batasnya, Bung Kiai Tunggu, Anjas, tunggu. ya. Tunggu. Loh, bukan. Tunggu Gini dulu, loh. saya belum selesai tadi itu. Ini loh nafas terakhir. Robit pengakuan Ba'alawi sebagai bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi itu diawali dari abad ke-9 Hijriah oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran ya, bin Abdurrahman As-Segaf. Ya toh? Ya, Nah, dari abad ke-9 ke sekarang nih itu sudah berapa abad? 6 abad ya, toh? ya. Nah, masa penelitian selama 6 abad itu nggak ketemu-ketemu? Bukan, Allah. bukan 6 abad melakukan penelitiannya, tetapi kami masih mengorek gitu kan. Ada dari beberapa rekan-rekan itu masih mengorek terus karena gini, kami dulu ini informasinya gini. Kita ini kan juga diburu waktu itu kan gitu kan. Jadi Siapa yang dari memburu? Sebentar dari dulu. farm tertentu. Sejarah mana yang mengatakan Ba'alawi diburu? Sejarah mana? Emangnya Kijang diburu? Ini saya belum selesai. Belum selesai tadi itu saya. Oke, santri. Oke. Tunggu dulu Kamu nggak saya. penting. Kamu nggak penting karena asumsi. Ini nafas terakhir. Kalau memang kamu mengatakan bahwasanya Ba'alawi diburu, sejarah mana yang mengatakan Ba'alawi diburu? Sementara kitab-kitab sejarah Ba'alawi ya seperti Al-Ghurar ya, seperti Gus, kalau Al-Ghurrar ini kan kitab abad yang baru itu. Ya, apa Dengerin yang lama yang apa? Coba tunjukkan. Luko Joyo mau bicara tuh. Coba, ayo. Saya ingin tahu. Tunggu. Abad lama apa? Kang Luko, Kang Gus, saya belum selesai. Tunggu dulu saya selesaikan ya. Tadi itu saya Kamu meyakini asumsi tak nasab. perlu dijawab. Iya, tunggu dulu. Saya tadi itu meyakini bahwa nasab saya sohe berdasarkan keyakinan dari kakek-kakek moyang saya. Terus saya coba-coba nih cari-cari muhibin. Kali-kali ada yang teko, yang bego, yang olol gitu kan, yang mau juga percaya dengan nasab saya, yang meyakini cuma ke kakek-kakek moyang saya. Ternyata juga banyak ini yang percaya. Berarti yang percaya ini bego berarti ya. Ya, bukan bego lagi, di atasnya bego. Bukan Oh, seperti gitu ya. itu. Kalau Itu hitung-hitungan kenceng itu tematik, namanya. begini, kalau hitung-hitungan tematik apa yang disampaikan Gus Hasan tadi memang masuk di akal, benar gitu kan. Tematiknya Tapi- apa itu? Ya tadi itu dari abad berapa ya? Abad 9 Itu dikurangi bukan- berapa tadi ya? Itu bukan tematik itu. Itu Iya, kok itu- kaitannya hitung- seperti itu. Iya, hitung-hitungan tematiknya memang benar itu gitu loh. Aduh. Iya, iya. jadi Abad begini. ke-9 gimana maksud maksud sampean napas? Iya, Abad tentunya ke-9 itu maksud sampean tuh apa? Nah, hitungan tematik yang disampaikan oleh Gus Hasan tadi itu benar gitu loh. Abad 15 dengan abad berapa tadi ya? 15 dikurangin 6 ya.
Gimana sih kamu itu? Saya sudah bilang kalau mau ngaji di sini pakai pulpen dengan kertas biar nggak tanya lagi. Itu 6 abad. Selama 6 abad itu, kenapa pihak Robito itu tidak mengeluarkan data yang valid tentang nenek moyangnya? Apakah memang ada apa tidak? Gitu loh. Begini, kenapa Begini begitu ya apa? gini loh, ya kan? Kenapa di era dulu toh tidak digali keberlanjutan dari apa Habib Ali Syakran, ya kan? Kenapa tidak digali lebih? Karena memang tidak ada ini, tidak ada istilahnya seperti sekarang ya, kontra narasi gini ya, seperti itu. Nah, memang itu data belum lengkap seutuhnya gitu loh. Nah, yang bikin yang bikin rusak ini kan, ini istilahnya kalau kita pinjam bahasa dari sebelah itu kroco-kroco ini yang jualan nasab itu kan yang jadi gak karu-karuan itu loh. Nah, untuk data selanjutnya ini masih dalam pencarian juga gitu loh. Nah, Gini ya. Menjadi permintaan dari teman-teman Kiai Imad begitu. Ya, sekarang saya tanya, kenapa ketika data itu ndak lengkap, berani dia itu mengisbatkan nasabnya kepada Rasulullah? Padahal manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu falahul jannatu haramun. Berani berarti mereka itu, bahwanya menisbatkan kepada nasab Rasulullah yang padahal dia datanya nggak lengkap. Maka bagi mereka, sedangkan mereka sudah tahu kalau datanya nggak lengkap, maka bagi mereka itu surga adalah haram. Kok berani? Bukan seperti itu. Mereka kan sudah bersunudon semua gitu loh. Udonnya Kang ini Luko, selama 6 Kang abad. Luko, Kang Luko. Ah, Saya berserbangan dulu nih. Saya tidak percaya akhirat dan saya ketika menisbatkan itu merasakan manfaatnya di dunia. Oh iya. Ya, saya nggak memungkiri sampai tidak percaya akhirat karena semuanya milik kamu semua. Surga milik kamu, neraka milik kamu, nyenonyen milik kamu, semuanya kan milik kamu. Ya, itu rekan-rekan semua dan juga Gus Hasan ya. Tentunya mohon maaf atas mungkin kalau ada bahasa yang tidak berkenan mengingat yang satu ini ya di sini. ya, Tentunya terima kasih. sudah disambut juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sungkan-sungkan ya, setengah mateng. Ini berarti saya aliran apa ini? Saya bingung juga ini. Saya tidak. Kamu aliran koplo kamu. Aliran koplo. Aku sampai nggak bisa narasi kepingkel-pingkel tok. Aduh, ini nggak Nah, ada yang seru. Gini Ini tuh udah saya tadi Kian Jas, saya turunkan, saya mau keliling dulu. mau kemana? Tadi itu saya memposisikan diri ada di barisan Kabib begitu. Kan seperti itu narasi mereka. Ya, Kian Jas, Kan saya turunkan dulu. napas terakhir ketahuan setengah matengnya Kang Luko. Itu mau ngejar napas terakhir itu Kang Luko itu. Pasti. Itu musuh bebuyutan dari kemarin itu. Iya, tapi yang jelas itu gini, asumsi mereka yang dibangun bahwa kita itu tidak percaya dengan ulama, garis besarnya seperti itu. Atas apa yang disampaikan oleh ulama. Jadi ketika sudah mentok diskusi tentang bukti kitab atau bukti sejarah, maka dia akan bilang kalau saya itu percaya saja, soalnya ulama si A ini jelas karena dia sudah mengarang kitab sekian banyak ABCD seperti itu. Mentoknya pasti di situ. Kusnudon
Nggak ada kusnudon itu nggak ada. Kusnudon yang ada. Ada kusnudon. Ini karena mereka nggak baca ini. Wes, Ya, bahasa ini sudah dia. dipelintir. Iki wes Gus Hasan bukan ini ke alawian. Kita salah bahasa sudah dipelintir untuk menyerang santri. Mereka karena nggak baca ini, jadi mereka anggap semua ulama itu ya lurus semua gitu. Ini. Iya. Ini Lah, yang dibahas apa? Kamu kok lari ke ulama itu tuh yang dibahas apa ini? Ini pembahasannya Nggak tadi kita itu berteman. akhirat. Tadi itu Gus, Kang Akira itu Gus, karena setiap ulama mereka itu langsung takdim ikroman gitu, langsung semua statement dari ulama yang keluar itu harus dihusnudoni begitu. Makanya saya suruh baca gini, kitab gini-ginian. Lah nanti kita akan diwahabikan. Nah, ketika kita tidak percaya kita akan diwahabikan seperti itu loh. Sebentar Akira, ini ada tamu jalan setapak tadi itu apa jualan sayur apa gimana itu, silakan jual jalan tapak apa yang kamu dirasakan. Jalan setapak. Assalamualaikum. Ya. Salam, ya silakan. Dinaikin sini Mukibin akut sini. Ya, silakan. Pokoknya bener aja dah Habib mah, boleh hasil mimpi itu jadi bener. Wah, ini Ya kan betul kan tadi lagi saya ini. bilang kan. Ini stadium akhir ini udah. Oh, stadium akut ini, tenang aja. Tadi kan benar saya berarti kan saya coba-coba tuh cari Mukibin, kali aja juga ada yang percaya. Ternyata ada kan. Iya, Kan saya akibat cari nggak itu yang serempak. iya. Saya cari itu yang pekok-pekok, yang bego-bego. Yang malas Ini berpikir. akibat santri bersarung nggak pakai serempak jadi akut. Ya kalau nggak gini nggak ada seru. Saya selalu jadi Mukibin kalau ada Gus Hasan. Iyalah, itu kan Imam Muhdor bener. Gimana imam motornya gimana? Kan kita bisa dikasih nanti diajak ke sorga, diajak ke jalan-jalan. Gus Hasan nggak diajak. Iya. Yang diajak sampai bersarung tuh diajak. Bodoh amat. Dia ngambek rupanya. Orang pilih kaki Bodo lu. amat. Bang santri bersarung, nanti kalau kita naik rantai emas itu Pak Kiai Gus Hasan jadi ajak itu. Bodoh amat. Dia ngomel-ngomelin mulu itu, ngomel-ngomelin Balawi. Aduh. Terus gimana lo narasi apa lagi? Siapa itu Sarung santri? Gue mau jawab. Aku mau cari-cari narasi ini sampai pakai ilmu Google, ilmunya guru gembel untuk menentang Gus Hasan malah nggak ketemu di Google. Di Google aja nggak ketemu, katanya kita pakai Google. Santri bersarung kongnya POC itu wajar dia ngebelain. Ya intinya saya itu mencoba-coba ke pribumi, dapat banyak itu Mukibin itu yang pekok-pekok, bego-bego, banyak yang percaya juga. Padahal nggak ada data. Saya kan cuma percaya sama kakek-kakek moyang saya itu. Udah. Fuqaha fi i'timadil qiyafati kawahidin min adad.
itsbatin nasabi ala qaulaini. Para ulama ahli fikih itu berbeda pendapat di dalam menggunakan metode qiyafah seperti salah satu dari dalil-dalil mengisbat nasab ala qaulaini. Itu ada dua pendapat. Fadhahabal jumhuru minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila i'timadil qiyafati fi itsbatin nasabi inda tanazu'i. Ya, maka jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu bersepakat untuk menggunakan metode al-qiyafah di dalam mengisbat nasab ketika terjadi polemik. Wa adami wujudi dalilin, dan tidak adanya dalil aqwa minha yang lebih kuat daripada metode al-qiyafah. Au inda ta'arudil adillatil aqwa minha, atau ketika ada bantahan dalil-dalil yang lebih kuat minha daripada al-qiyafah. Wastadallu bima ruwiya an Aisyah, dan mereka mengambil hujjah, mengambil sumber dalil dengan apa yang telah diriwayatkan dari Siti Aisyah. Qalat, Siti Aisyah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masruran. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah masuk ke dalam rumahku masruron, dalam keadaan berbahagia. Tabarraqa asarir wajhihi, berseri-seri ya wajahnya. Faqala, maka Rasulullah berkata, alam tari anna Mu'azzaza nadhara anifan ila Zaid ibn Harithah. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Mu'azzaz telah melihat barusan kepada Zaid bin Harithah wa Usama ibn Zaid dan Usamah bin Zaid. Faqala, maka telah berkata Mu'azzaz, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya itu ada keserupaan dengan sebagian yang lain. Wa fi sunani Abi Dawud, dan di dalam keterangan sejarah yang termaktub di dalam kitab Sunan Abi Dawud, annahum kanu fil jahiliyati yakdihuna fi nasabi Usamah, bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah itu ya mengkritik tentang nasabnya Usamah, li'annahu kana aswadun syadidun, karena Usama itu warna kulitnya hitam legam. As-sawadu mithral qar, yang mana hitamnya itu seumpama aspal. Wa kana Zaid, dan sementara Zaid abyadun mithlul qatni, itu berkulit putih seumpama kapas. Fasururun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tampaknya kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulil qaif, dengan pernyataan si ahli qiyafah tadi yang bernama Mu'azzaz tadi, itu ikrarun, menjadi ikrar minhu daripada kanjeng Nabi, bijawazil amali bihi, akan kebolehan beramal bihi dengan qiyafah, fi itsbatin nasabi, di dalam menetapkan nasab. Gitu loh. Nah, sementara qiyafah itu apa sih? Lalu korelasinya apa dengan metode DNA? Nah, silakan dibaca di buku saya tuh. Wah, lagi penasaran itu, Gus. Promosi sambilan. Ya, silakan pejuang. Petualang malam, silakan petualang malam. Baru datang, silakan. Petualang malam. Ya. Ada yang tahu di sini qiyafah? Ada yang tahu enggak qiyafah? Ini. Kalau Dalam buku ini, ya, dalam buku ini pada halaman ke 49, ya, pada poin yang ke-12.
korelasi Jangan dibaca Gus. metode Al-Qiyafah dengan tes DNA. Silakan dibaca di situ. Oke. Nah ya, yang pengen tahu beli bukunya Gus Hasan di Shopee ada. Ya, Jangan ya, dibaca, halaman Gus. 42. Ya, petualang malam. Silakan petualang malam. Nyimak ya Bang, masih belajar Bang. Orang mana abang nih bahasanya? Di Pontianak Bang. Abang. Pontianak Bang, Kalbak. Oh, Kalbak. Daerah mana Kalbak kan Lebang Bang? Pontianak. Apa Pontianaknya ke mana itu? Jadi Pontianaknya Bang. Wajo Santan mana ke? Dari Pontianak di Tanjung Raya. Oh, Tanjung Raya. Oh, au. Tanjung Raya tuh Pontianak pas kota Bang ya? Alhamdulillah Bang, kota Bang. Itu masih muhibbin apa ke Bang? Banyak muhibbin kayak sana Bang ya? Alhamdulillah Bang. Ramai Bang. Abang masih muhibbin ke atau gimana? Ya, saya nih kalau masalah ini saya tak ikut-ikut tuh Bang. Ya, itu kan pribadi masing-masing ya, Bang. Apa yang disampaikan orang suka, orang jelek tetaplah suka. Kalau ya tak suka mau sampai bagus pun tetaplah jelek gitu kan. Bang petualang, Yuk. kayak saya aja nih sama Bang Santri Sarung jadi muhibbin. Nanti kita naik rantai emas. Apa tuh Bang? Nanti kita dikasih rantai emas, tenang aja kita bisa naik surga kalau pakai rantai emas. Kalau ke sana-sana Jadi tuh muhibbin aja. kalau ke sana-sana tuh malah itu saya malah pas kalau cerita-cerita itu kalau bicara keyakinan sih saya enggak yakin gitu. Oh, kan kita jadi Bang, jadi terhibur dengan rantai emas, terhibur kita. Ya kan enggak Surat begini Kak. Kalau bicara ke sana kan masa si murid ngalahkan guru gitu Pak. Masa anak ngalahkan Maksudnya anak mau kayak ngalahkan guru anak. Kalau keyakinan kan nah itu masing-masing lah. Kalau saya kan tetaplah kan ngikut-ngikut ke sana. Tapi kalau cerita sih nggak bisa gak kita Kan saya percaya. ngajak abang supaya jadi muhibbin kayak saya nih sama Bang Santri. Kalau cerita sih tak percaya, tapi kalau bicarakan itu ke nasab-nasabnya itu ya saya selaku Muslim ya harus percaya nasab itu kan tetap ada. Oh, Bang percaya Bang ya? Bener Bang. Tapi itu tetap Walaupun ada. Tapi kalau cerita ya belum tentu juga kan. Walaupun abang ngitung angka tuh udah mulai angka 9 Bang ya. Angka 8, 7, 6, 5, 4 nggak ada. Tetap aja abang hitung gitu ya. Udah bener itu angka segitu. Apanya tuh maksudnya? Iya, itu kan tercatat kata Gus Hasan mulai di angka 9. Di angka 7, 8 nggak ada. Ya itu terserah lah mau ada mau enggak, tapi yang jelas kan namanya nasab keturunan itu tetap ada. Iya. Nah yang Berarti namanya abang tetap jadi pengikut Bang. Santri Besarung nggak? Saya nanya nih Bang, kalau menurut Abang, Mbak Alawi itu masih tersambung nggak sama baginda Nabi? kalau Siapa Bang? enggaknya ilmunya saya tak tahu, semua ngomong apa kalau enggak tahu ilmunya. Ya makanya saya tanya tuh Bang. Lah Kalau menurut keyakinan kalau bicara keyakinan Abang, kalau bicara keyakinan yang saya yakini kalau untuk duriat itu tetap ada sampai sekarang. enggak, yang saya tanyakan tuh yang Mbak Lawi Bang, bukan kita duriatnya, Mbak Lawinya jani. Oh kalau ini yang ditanya yang mana Mbak Lawi, kalau ke ilmunya nasabnya saya enggak bisa ngomong karena saya enggak tahu kan.
Enggak, maksudnya keyakinan abang tuh Baklawi ini tersambung enggak gitu, baik secara ilmu atau enggak ilmu, tapi keyakinan, saya nanyanya Nah, keyakinan. kalau bicara keyakinan, saya meyakini tersambung. Oh iya iya, Bicara ilmu, saya tadi nanya ngomong, itu ya tuh bang. ada ilmunya. Siap. Jadi begini ya teman-teman ya, Abang Petualang itu secara keyakinan masih menganggap tersambung Baklawi ke Dzurriyyah Rasul, tapi secara keilmuan dia tidak punya kapasitas untuk itu gitu. Nah, iya. Yang poinnya gitu bang ya. Iya, karena kalau keyakinan kan saya tak bisa memaksa orang untuk mengikut keyakinan saya. Sekarang saya analogikan gini bang. Abang kan percaya tadi kan, kan mereka itu sudah kita bahas kan, keyakinan mereka itu percaya berdasarkan nenek moyang mereka.